Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita mempelajari kitab Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan ini khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada semua manusia secara umum. Menunjukkan bahwa nasihat yang Allah berikan ini tertuju kepada semua manusia. Tidak ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi ajakan ini bersifat umum. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada mereka, kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Dijelaskan oleh sebagian ahlul ilmi, maksudnya adalah telah datang Al-Quran yang berisi mau'izah, nasihat-nasihat dari Rabb kalian. Jadi ketika orang bingung, ketika orang sedih, ketika orang galau, itu butuh nasihat. Nasihat yang terbaik adalah nasihat yang menciptakan kita. Allah yang mengetahui isi hati kita, mengetahui yang lebih maslahat bagi kita. Di sini ayat yang mulia ini menyampaikan bahwa telah datang kepada kalian nasihat-nasihat mau'izah dari Rabb kalian. Di sini disampaikan min rabbikum, dari Rabb kalian, menunjukkan bahwa nasihat ini bukan dari yang lain. Mungkin nasihat dari manusia mungkin bisa jadi, tapi hanya sekedar nasihat. Mungkin bisa jadi itu adalah istihadnya dan seterusnya. Tapi nasihat Allah Subhanahu wa taala adalah nasihat yang betul-betul mengetahui isi hati seseorang. Apa itu mau'izah? Mau'izah adalah menjelaskan hukum yang diiringi dengan motivasi surga, pahala, dan juga sebaliknya menjelaskan hukum-hukum yang diiringi dengan hal yang menjadikan orang takut, seperti neraka atau adab Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak beriman, kemudian beramal saleh, kemudian Allah sebutkan akan masuk surga. Ya. Kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan ancamannya. Itu namanya mau'izah. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Ini sebuah penekanan, sebuah anjuran. Orang betul-betul dianjurkan mengambil nasihat mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali. Ketika orang ingin mencari nasihat buat dirinya sendiri, maka hendaklah dia ingat nasihat yang terbaik adalah nasihat dari yang menciptakan. Karena Ar-Rabb artinya, dijelaskan oleh para ulama, adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Rabb itu bermakna yang menciptakan, Allah yang menciptakan kita. Ar-Razik, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Al-Mudabbir, dan Allah yang mengatur semuanya. Jadi tiga sifat ini tidak dimiliki oleh makhluk yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang. Menciptakan, memberi rizki, kemudian yang bisa mengatur semuanya. Ini adalah yang pantas untuk disembah. Dan nasihat ini adalah dari yang menciptakan kita, dari yang memberikan rizki kepada kita, dan dari yang mengatur alam semesta semuanya. Min rabbikum dinisbatkan kepada kalian, Rabb kalian, menunjukkan akan kedekatan bahwa nasihat ini adalah dari Rabb kalian. Dari Rabb kalian. Hendaklah kalian mau mengambilnya. Ini
motivasi agar orang-orang mau mengambil nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa syifaa'un lima fis sudur, bahwa mau'izah atau Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada seluruh manusia adalah wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit ini yang ada di dalam hati ini ada dua. Yang pertama adalah syubhat. Penyakit syubhat ini penyakit yang merusak akidah dan keimanan seorang, dan sumbernya adalah kebodohan. Ketika orang itu bodoh, tidak mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, dia malas mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia banyak hal yang belum dia ketahui tentang agama Allah. Nah, orang-orang yang demikian tidak semangat mempelajari agama Allah, mudah sekali kena penyakit syubhat. Ya, penyakit syubhat yang disebabkan karena kebodohan terhadap agama Allah, dan penyakit ini akan merusak akidah dan keimanan seseorang. Kemudian penyakit yang kedua yang ditimbulkan karena jauhnya dari Al-Quran adalah maradus syahawat. Maradus syahawat. Orang yang dekat dengan Al-Quran sebaliknya akan diobati dari penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini akan menyerang semangat orang dan ibadah seseorang. Maka orang-orang yang mengikuti syahwatnya, maka semangat dalam beramal dan beribadah kepada Allah tidak ada sama sekali, karena dia sibuk. Hatinya ringkih, hatinya tidak semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia ikuti. Ya, dia ambisius untuk mengikuti apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Tentunya ini adalah ajakan dari syaitan yang terkutuk. Maka Al-Quran adalah obat dari dua penyakit ini. Yang pertama adalah penyakit syubhat. Ketika orang mau belajar Al-Quran, maka syubhat-syubhat yang ada di dalam hatinya disebabkan karena kebodohan akan terkikis sedikit demi sedikit. Syubhat yang dulunya dia belum mengetahui, ternyata itu menyelisihi petunjuk Al-Quran, itu terhilangkan, terobati dengan Al-Quran. Kemudian juga orang yang selalu diombang-ambing oleh syaitan dengan syahwatnya, maka dia mengetahui bahwa mengikuti hawa nafsu adalah ajakan syaitan, dan Al-Quran melarang kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk syaitan. Maka orang yang mau mengikuti petunjuk, mengikuti mau'idhah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah terselamatkan dari dua penyakit ini. Kemudian Al-Quranul Karim wahudan, Al-Quran sebagai hidayah. Hidayah, ilmu dan amal. Ada hal-hal yang sifatnya ilmiah, yang berupa akidah, keimanan, Al-Quran juga menjelaskan. Juga menjelaskan tentang amal-amal saleh yang dilakukan oleh tubuh manusia, seperti salat, puasa, atau yang semisalnya, juga dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran adalah hidayah, hidayah untuk amal-amal hati, dan hidayah untuk amal yang dilakukan oleh tubuh manusia. Maka orang yang mengikuti Al-Quran, hatinya bagus, dan ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, perilakunya bagus. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini, wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bagi mereka yang beriman akan diberikan rahmat. Ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia beriman terhadap apa yang Allah nasihatkan di dalam Al-Quran tersebut, dia mengikuti, dia mengimani, dia mengamalkan, Allah akan berikan kasih sayang buat mereka. Mereka
yang menjalankan isi Al-Quran akan disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menjadi hamba yang tersayang, menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib mempelajari isi Al-Quran, diimani dan diamalkan. InsyaAllah Allah akan berikan rahmat kepadanya. Ini surat Yunus ayat 57. Demikian pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil mau'idhah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga termasuk orang-orang yang dibersihkan hatinya dari dua penyakit syubhat dan syahwat. Juga semoga kita dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.